Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, sedih pandai, ustaz-ustaz kita, adik-adik, anak-anakku sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adapun yang akan kita bahas subuh ini hadis yang disebutkan dalam kitab Musannaf Ibni Abi Syaibah. Diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man qala, siapa yang mengucapkan kalimat ini, wajabat lahul jannah, maka wajiblah dia masuk surga." Apa kalimat itu? Saya bagi menjadi 3. Walaupun Nabi tak ada menyebut 1, 2, 3, enggak. Tapi kalau kita bagi 3. Yang pertama, raditu billahi rabbah. Aku ridha bahwa Allah itu Tuhanku. Ridha itu sudah jadi bahasa Indonesia. Sampai-sampai nama orang pun ridha. Siapa namanya? Ridha. Apa nama masjidnya? Masjid Ridha. Kalau anaknya tanya, apa arti ridho itu mak? Penyanyi dangdut gitu. Ridho Roma. Ridho artinya senang hati. Makanya kalau sudah sholat kita di masjid Ar-Ridho ini senang hati kita. Ridho. Raditu billahi rabba. Aku senang hati Allah sebagai Rabb, Tuhan. Kalau sudah senang hati kepada yang menyuruh, maka apa yang disuruhnya itu tak terasa berat. Ini tak makan, tak minum ini berat. Apalagi berceramah tak ada air minum ini berat. Tapi kalau sudah senang hati kita. Anak-anak kalau senang dia dengan emaknya, apapun disuruh dia mau. Ibu bapak kalau sudah merasa senang hati, karena yang membuat kita ringan itu rasa senang dalam hati. Kalau nampak ada orang tersenyum, ceria, itu di mana letak senang? Bukan di mulut, di bibir. Walaupun senyum itu di tepi bibir, tapi senang itu di dalam hati. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal, segenggam. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, yang lain ikut baik. Kalau dia senang, yang lain ikut senang. Kalau dia benci, yang lain ikut benci. Kalau dia marah, yang lain ikut dia marah. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia busuk, kalau dia rusak, kalau dia jahat, yang lain ikut jadi rusak. Ala wa yal qalb, jantung yang berdetak berdegup di sebelah kiri. Kalau masih berdegup, hidup lagi. Kalau sudah berhenti, mati. Kenapa sebulan meninggal? Jantung koroner. Kenapa meninggal? Berhenti jantungnya karena dibalut oleh lemak yang banyak. Jadi senang itu di mana? Di hati. Raditu billahi rabba. Aku senang. Senang hati saya Pak Ustaz. Kenapa hatinya senang Bu? Anak saya sudah selesai S1. Bapak, senang hati saya Pak Ustaz. Kenapa? Anak saya sudah kerja. Senang. Tapi ada yang lebih senang lagi. Apa dia? Raditu billahi rabba. Aku senang Allah sebagai Tuhan. Diletakkan batu besar di atas dadanya, dibukakan bajunya, ditempelkan kulit yang tipis di belakang ini ke atas panas pasir. Pasir Makkah itu kalau disinari matahari, minta ampun panasnya, 40 derajat Celcius, menguap naik ke atas. Dibuka kain ini, tempelkan. Sekedar menempel tak panas, tak sakit. Bagaimana supaya ditekan? Timpakan batu besar. Tapi apa dari mulutnya? Ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Kenapa dia tak merasa berat?
karena masuk sudah ke dalam raditu billahi rabba. Orang kalau ridho sama Allah, apapun datang tenang. Meninggal anaknya tenang, senyum dia, menetes air matanya waktu anaknya meninggal. Pulang orang dari perang, anakmu meninggal, senyum mulutnya, menetes air matanya. Loh, orang senyum kok menangis? Kamu menangis kenapa? Sedih aku, anakku meninggal. Orang mengatakan sama dia, sabar ya, sabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku menangis bukan karena aku sedih anakku meninggal itu. Terus aku sedih kenapa anakku yang mati syahid cuma satu. Kenapa tak syahid saja semua? Raditu billahi rabba. Oleh sebab itu, subuh-subuh ini matahari belum terbit, sudah datang ke Masjid Ar-Ridha, mestinya tarik selimut, habis makan, habis minum, paling enak tidur. Kenapa mau ke Masjid Ar-Ridha? Jawabannya, raditu billahi rabba. Aku ridha. Allah yang menyuruh. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shalla al-laila kullah, dapat pahala macam salat sepanjang malam. Nabi yang mengatakan itu. Maka kita pun ikut apa yang kau suruh ya Allah. Pakai jilbab panjang itu berat, gatal, risih, maunya dibuka saja rambut. Tapi kalau sudah ridho kepada yang disuruh Allah, tengoklah jamaah Ar-Ridha, panjang-panjang jilbabnya. Ini bukan jilbab Ustaz, telekung. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang baru senang itu kalau dia kenal. Kalau dia tak kenal, dia tak senang. Siapa nanti yang ceramah di Masjid Ar-Ridha? Ustaz Somad. Saya datanglah. Kenapa? Saya kenal sama dia. Kenal dari mana? Selalu saya tengok balihonya. Saya datanglah. Saya kenal sama dia. Kamu tahu dari mana? Kemarin ada acara di Masjid DPR, masuk TV, RTP, saya tengok. Kamu kenal dari mana? Yang paling baik adalah kenal sedekat-dekatnya. Makanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu min nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, haya, sama, basar, kalam. Itu semua dikaji untuk apa? Mengenal. Kalau sudah kenal, datanglah sayang. Kalau sudah sayang, datanglah ridha. Makanya disebutkan ulama, bukan hadis Nabi, awwaluddin ma'rifatullah. Urusan perkara dalam agama ini yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita kenal baik, apapun kata dia, senang hati kita. Saya kenal sama bapak ini sudah lama. Begitu jumpa wajahnya merengut, cemberut, tapi saya tak suuzon. Kenapa? Saya kenal sama dia. Kenapa Ustaz tak tersinggung waktu dia tak senyum tadi? Saya sudah tahu. Kenapa? Memang dia orangnya tak pernah senyum. Itu apa saya tersinggung? Kita mudah tersinggung itu kalau sama orang yang tak kenal. Sombong kali dia Pak Ustaz. Kenapa kamu katakan sombong? Karena kita tak kenal. Kalau kita kenal, tak akan kita katakan dia sombong. Mungkin dia sedang susah hati, mungkin dia macam-macam. Makanya ayat-ayat Quran itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namanya siapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kira-kira bisa tak dia menengok kita petang, pagi, siang dan malam? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Apa yang dia punya? Saya punya rumah, saya punya kendaraan, saya punya tanah. Dia punya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada tak yang bisa ngasih tolong menolong kalau dia tak suka, tak setuju? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Kalau kira-kira masuk saya ke kamar mandi, saya kunci pintu, saya minum satu bak air, tahu tak dia? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Apa kekuasaan dia? Pak Gubernur kekuasaannya Provinsi Riau, Pak Wali Kota kekuasaannya 12 kecamatan. Dia apa kuasa dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Susah tak dia mengatur kita di dunia ini?
mengatur ibu-ibu yang mau melahirkan anak-anak diaturnya bisa tidak mati menderita, mengatur orang-orang tua, mengatur rezeki, mengatur umur, mengatur nyawa. Susah tak dia mengatur kita ini? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Makanya ayat kursi dibaca banyak-banyak untuk apa? Mengenal Allah. Baca ayat kursi banyak-banyak. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami sudah banyak-banyak baca ayat kursi. Tahu artinya? Enggak. Terus untuk apa dibaca? Mengusir hantu nyumbalang tanah. Baik, tak salah. Dengar aja dapat pahala, apalagi mau membaca. Cuman agak sempurnakanlah sikit dengan mengetahui maknanya, sehingga dengan itu masuk ke dalam datang ridho kepada Allah. Ibu-ibu wirid Yasin sore-sore, Ustaz belum datang, dibacanya Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Marah ibu-ibu itu. Kenapa marah? Suami saya dipanggilnya dari tadi Ya Aziz, Ya Aziz gitu. Itu Asmaul Husna, Bu. Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Rafi, Ya Mu'izz, Ya Muzil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif. Itu untuk apa? Dikenalkan 99 nama itu untuk apa? Mengenal Allah SWT. Karena Allah kita tak ada patungnya. Allah kita tak bisa dibuatkan jadi liontin buah rantai. Allah kita tidak ditempelkan, digantung di tiang, di meja. Dia tidak disimpan dalam dompet. Dia tak berupa. Mahwal ihsan. Apa ihsan itu ya Rasulullah? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau angkat tanganmu seakan-akan kau menengok dia. Allahu Akbar. Fa in lam takun tarahu. Tapi kalau kau tak bisa menengok dia, fa innahu yarak. Dialah yang memandang, menengok engkau. Merasakan selalu dipandang, ditengok, diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rasa ini tak bisa kalau tak dipraktekkan langsung. Percaya kamu sama Allah? Percaya. Mana buktinya kamu percaya? Saya sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Percaya kamu sama Allah? Percaya. Mana buktinya kamu percaya? Tadi saya angkat takbiratul ihram, mata saya tak menengok kemana-mana. Mata saya menengok tempat sujud saja. Allahu Akbar. Siapapun tak mengawasi saya, tapi saya merasakan Allah mengawasi saya. Raditu billahi rahman. Mana ada orang sholat tengok atap? Sholat tengok pula atap. Lah Sunda pelapon masih ada. Tengok pula kaligrafi. Siapa yang menulis cantik rancangan? Tengok pula dinding. Hebat Masjid Al-Ridha ni, memanjat keramik sampai ke dinding. Oleh sebab itu maka, kenapa kamu tak menengok sana, tak menengok ke mana? Allah menyuruh kalau kau salat khusyuk pandang. Tapi senangnya hanya paling 5 menit, paling 10 menit lah. Sama Pak Imam khusyuk kita 10 menit. Dari takbiratul ihram, tegak, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tegak lagi, Fatihah, ayat, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tasyahud, salam, selesai. Tapi ada yang panjang, ridhonya panjang, senang hatinya panjang kepada Allah. Dari mulai kapan? Dari mulai azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan hati. Sampailah azan maghrib. Berapa jam itu? 13 jam setengah. Puasa yang paling pendek di Chili 9 jam. Siapa yang mau pendek puasa, pindahlah ke Chili. 9 jam. Yang paling panjang Jerman sampai 17-18 jam. Panjang luar biasa. Mau panjang mau pendek hati kami senang. Karena 50 menit dengan 5 menit itu tak terasa lama, cepat atau tidak, tergantung senang hati. Saya tanya ke mahasiswa, mana yang lebih lama? 50 menit atau 5 menit? 50 menit lebih lama Pak Ustaz, 5 menit lebih pendek. Saya tanya sekali lagi,
Lana lebih lama 50 menit apa 5 menit? 50 menit lebih lama Pak Ustaz, 5 menit lebih pendek. Sekarang kita ulang sekali lagi yang ketiga, 50 menit main internet, 5 menit nunggu buka puasa. Mana yang lebih lama? Lebih lama 5 menit Pak Ustaz. Itu menunjukkan lama tak lama itu bukan menitnya, tapi kalau hati kita senang. Main internet asik, share, tak terasa habis waktu 2 jam. Tapi menunggu buka puasa, menengok bola, meleleh itu 5 menit lamanya minta ampun. Kalau hati senang, yang susah jadi ringan. Kalau hati senang, yang sakit jadi nikmat. Kalau hati senang, menderita menjadi kebahagiaan. Maka senangkanlah hati dengan mengatakan raditu billahi rabba. Aku ridha ya Allah, apapun datang aku ridha. Ini langsung diuji nih. Hujan, ridha tak? Balik dari sini kena hujan, sedia payung sebelum hujan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, panas terik datang ke Pekanbaru, senang, Allah berkehendak. Datang hujan, senang, Allah berkehendak. Datang asap, mesti marah. Asap datang kita mesti marah. Kenapa hutan kita dibakar? Jadi tidak pula mentang-mentang subuh ini udah mengkaji ridho, nanti bawaannya ridho aja. Pak Haji, anak Pak Haji dibawa oleh orang tadi, ambolah ridho. Pak, istri bapak dilarikan orang, dialah Pak Ustaz, ambolah ridho dan itu dilarikan. Masih ada 3 lagi Ustaz. Bukan itu maknanya. Raditu billahi rabba, aku ridho apapun yang kau suruh ya Allah. Ke Makkah naik pesawat 9 jam, duit habis 40 juta, badan capek, kantor tinggal, kerja tinggal, anak tinggal, rumah tinggal. Ini susah hati mestinya. Tapi orang yang mau berangkat itu senyum. Semua yang mau berangkat dilepas haji, duitnya habis, anaknya tinggal, rumahnya tinggal, badannya capek, naik pesawat, rumah sampai di Masjidil Haram pun desak-desakan. Tinggal pula di Aziziyah, berebut-rebutan bis sama jamaah dari Turki. Orang Turki tegap tronton, oplet, disenggolnya sekali tercampak dari pintu. Tapi ketika pulang jamaah haji, pernah tak Bapak Ibu jumpa jamaah haji waktu ditanya, Pak, gimana kesannya jamaah haji? Tobat ambo ke Makkah tu Ustaz? Tak ada. Semuanya kalau ditanya gimana? Senangnya di Makkah Pak Ustaz. Kenapa? Ridho. Kalau sudah hati masuk ridho tu ke dalam, ngerasakan manisnya. Tapi yang namanya manis ini tak bisa diceritakan. Semua yang ingin menceritakan rasa yang ada di dalam tak bisa. Macam mana rasa manisnya tadi Bu? Macam madu Pak Ustaz. Apa betul macam madu? Tidak. Macam mana manisnya tadi Pak? Manis buah Pak Ustaz. Mana pula ada teh manis buah. Tak bisa dia menceritakan yang ada di dalam. Oleh sebab itu ridha ini mesti diiringi dengan ibadah-ibadah. Kalau ada orang mengatakan saya ridha, tapi solat masih di rumah, ridhonya bohong. Kalau ada orang mengatakan saya ridha, tapi puasanya masih tinggal bolong-bolong, ridhonya bohong. Kalau orang mengatakan aku sudah ridha kepada Allah, tapi datang susah aja sikit, memaki-maki, menyumpah serapah, baru Helen hilang, udah ngamuk-ngamuk. Orang nyawanya hilang nyawa anaknya, hilang nyawa istrinya, hilang nyawa sahabatnya, dia tetap bisa tersenyum. Kenapa? Kalau ridho sudah masuk ke dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang membesarkan, mengagungkan Allah dalam pagi, petang, siang dan malam, ridho. Mau dikasih tetap ku minta, mau tak dikasih aku tetap juga minta. Orang-orang yang ridho itu berdoa. Kak Imam tadi baca doa kita, amin. Dalam solat doa, Allahumma adina fi man hadait, amin.
wa'afina fi man 'afait. Amin. Kami ridha ya Allah, Engkau kasih, alhamdulillah. Tak Kau kasih, kami tetap juga berdoa. Jadi sekarang banyak orang sudah tak ridha sama Allah, tak mau lagi berdoa. Kau tak berdoa, dan lama aja belum kabul lagi Pak Ustaz. Aku lo tambah-tambah lagi. Tak ridha. Kamu mesti ridha. Apapun yang Kau kasih, apapun yang Kau beri, aku ridha ya Allah. Nanti sesudah semuanya masuk ke dalam surga, bapak, ibu, adik, anak, cucu, cicit masuk ke dalam surga, makan buah-buahan, minum, menengok air mengalir, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga taman-taman mengalir air sungai. Setelah itu Allah bertanya kepada penghuni surga, apa kata Allah? Madza turidun? Hai penghuni surga, madza turidun? Apa yang kalian ingin? Kalian mau apa? Apa kata penghuni surga? Ridhaka. Ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa dia? Ridhaka, ridha Engkau. Makanya kita selalu meminta. Sebelum surga itu dulu kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka, kami mohon ridhaka, ridha. Dapat surga belum tentu dapat ridha, tapi kalau sudah dapat ridha, otomatis dapat surga Allah. Orang yang mendapatkan ridha hanya orang yang ridha kepada keputusan Allah. Jangan melawan. Kenapa anak saya yang mati? Kenapa rumah saya yang hilang? Kenapa istri saya yang meninggal? Kenapa suami saya yang dicabut Allah nyawanya? Kenapa tak suami ibu fulan? Kenapa tak istri pak fulan? Kenapa anak? Itu tak ridha tu. Ridha mulut diam. Air mata meleleh boleh. Nabi pun ketika meninggal anaknya Ibrahim umur 18 bulan meleleh air matanya. Apa kata sahabat? Ama tarda ya Rasulullah, apakah engkau tak ridha dengan kematian anakmu ini ya Rasulullah? Aku ridha. Lalu kenapa engkau menangis? Ini air mata kasih sayang. Ini bukan berarti tak boleh menangis, tapi katanya Pak Ustaz, kalau awak menangis disiksa anak awak, kalau awak menangis disiksa suami kita. Yang disebut menangis disiksa itu bukan meleleh air mata, memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, mencakar-cakar muka, menyobek-nyobek kantong. Oh ya Allah, kenapa dia mati? Itu. Kenapalah suamiku yang mati ya Allah? Ibu tadi kenapa marah mencakar? Ya Pak Ustaz, tak bisa saya terima ni. Kenapa dia yang mati? Kenapa tak suami ibu anu itu mati? Kenapa suami ibu yang mati? Kenapa istriku yang mati ya Allah? Padahal istriku cuma satu, dia istrinya 3, hidup 3-3-nya. Maka kalau sudah datang begitu, tak ada cara lain, tutup mulut, pejamkan mata, ridha. Raditu billahi rabba, raditu billahi rabba, raditu billahi rabba. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika ditimpa musibah, qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Qalu, mereka berkata, apa kata mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan anakku, jangankan rumahku, jangankan mobilku, jangankan motorku, jangankan tanahku, jangankan sawitku, jangankan gotahku, jangankan karetku, sedangkan diriku ini pun bukan punya aku. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang mesti kusedihkan? Maka tak ada maqam yang lebih tinggi daripada maqam ridha. Raditu billahi rabba. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajaba, menakjubkan. Tak ada yang lebih menakjubkan daripada orang beriman. Ajaban li amril mu'min. In asabathu sarra
Kalau yang datang menyenangkan hatinya, syakar, dia bersyukur. Anaknya lucu-lucu, istrinya solehah, rumahnya besar, mobilnya banyak, duitnya banyak, hartanya melimpah, badannya sehat, orangnya ganteng. Syakar, dia bersyukur. Aku ridha ya Allah. In asabathu dharra, kalau datang yang tak menyenangkan, datanglah sakit, meninggal istri, anak opname, mobil pula hilang, dicuri orang, dia tetap ridha. Kenapa? Ini keputusan Allah SWT. Tapi tetap ada usaha. Sebelum berangkat ke masjid, pintunya dikunci. Setelah keluar dari itu, pagarnya digembok. Setelah itu tengok kiri kanan. Dalam hati berkata-kata, kompor masih hidup apa udah mati ya? Buka balik, tengok betul-betul sudah mati, tabung gas. Itu namanya usaha. Jangan pergi kuali menyala, untuk tak dikunci. Pas ditanya, kenapa kau biar? Aku sudah ridho Pak Ustaz. Itu bukan ridho namanya, apa bongat. Usaha sudah optimal, tapi ternyata terjadi apa yang tak diinginkan. Ridho kepada Allah SWT. Banyak orang sekarang salah. Ikhlaskan aja, ikhlas. Bukan ikhlas. Ikhlas itu beribadah, itu baru ikhlas. Ikhlas bersedekah, ikhlas berinfak. Ini enggak. Kalau ada dia kena apa-apa, ikhlaskan aja ya. Ikhlas itu bukan di situ letaknya. Itu tepatnya adalah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan keputusan presiden. Ini bukan keputusan menteri, ini keputusan dia. Dia yang maha tahu. Siapa dia? La haula wala quwata illa billah. Dunia ini terlalu besar kalau mau dimasukkan ke kepala. Kepala kita ini, inilah kepala. Inilah kepala. Kepala saya nomor 9. Mau dimasukkan dunia ke sini, pecah nih. Bam! Pecah. Nah, dunia yang besar ni mau dimasukkan kemari, pecah pembuluh darah, bang, mati. Maka tak ada cara lain kecuali daripada ridha. Maka orang Islam tak stres, tak depresi. Orang kafir naik mobil mewah baby Benz, harganya 1,2 miliar, stres, tak bisa tidur selama di perjalanan, stres. Orang Islam naik metro mini, tidur. Bolak balik supir jagai, pak, udah sampai, jangan lama lagi. Hidup ni jalan. Bolak balik ke rumah sakit Jalan Ahmad Yani untuk menjumpai psikiater, untuk beli apa? Obat tidur. Orang kalau tak ridho hidup ni tak bisa tidur, matanya terbuka aja. Pembaring di tempat tidur, berkulik-kulik mata, tak bisa tidur. Tengok sudah jam 2, tak juga tidur. Tengok jam 3, tak juga tidur. Kena penyakit apa? Insomnia. Banyak yang mau dipikirkan, semua dunia yang mau dipikirkan. Makanya tak ada cara lain, usaha optimal. Setelah itu ridha. Raditu billahi rabba. Pejamkan mata, tidur, selesai. Tapi orang Islam ni ridhonya dalam. Saking dalam ridhonya, sedang berdoa pun tertidur. Subhanal malikul ma'bud. Raditu billahi rabba. Aku ridha kepada Engkau ya Allah. Apa ibu yang dimuliakan Allah, Masjid Ar-Ridha. Tadi saya mulai ceramah ini jam 5.20, sekarang sudah jam 6 kurang 5. Saya sudah ceramah 35 menit. Tapi jamaahnya tetap serius mendengar. Kenapa? Hatinya ridha. Kalau orang tua serius mendengar itu biasa, tapi anak-anak serius. 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak mendengar ceramah pengajian subuh itu kalau tak ridha orang tuanya, tak mungkin akan lahir anak-anak yang ridha. Ayahnya ridha, emaknya ridha, berjumpa ridha. Laki-laki ridha, emaknya radiyah. Berjumpa Pak Ridho sama Pak Radiyah, lahirlah anak-anak radiyatan mardiyah.
orang-orang yang diridhai Allah. Makanya titel yang paling tinggi itu adalah ridha. Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq. Apa kata jamaah menjawab? Radhiyallahu an. Allah meridhoinya. Abu Bakar RA, Umar RA, Utsman RA, Ali RA, Husain RA. Apa RA ini Pak Ustaz? Radhiyallahu an. Allah meridhai dia. Pergi ke masjid subuh-subuh, ridha. Duit keluar, ridha. Ambo Pak Ustaz kalau ke masjid subuh insyaAllah ridha. Kalau baca Quran sekhatam selama Ramadan insyaAllah ridha. Tapi kalau sudah bersedekah nih Pak Ustaz sakit, berarti belum lagi ridha. Asal lewat kotak di depan tu Pak Ustaz, kumatlah darah tinggi saya Pak Ustaz. Belum lagi ridha. Saya Pak Ustaz kalau bersedekah ringan. Siapa yang tak saya kasih duit? Anak yatim, fakir miskin, MDA. Kalau masalah berpuasa saya tahan Pak Ustaz. Tapi kalau sudah menengok tetangga saya mobil baru, tak bisa saya terima Pak Ustaz. Belum lagi ridha. Ridha itu bisa senang menengok saudara senang, itu baru maqam ridha. Sakit hati saya Pak Ustaz. Udahlah mobilnya baru, cantik pula, kaca tak dibukanya, asal jumpa klakson 2 kali. Teng teng. Tak bisa saya ridha Pak Ustaz. Harus ridha. Orang yang tak ridha menengok nikmat orang lain, berarti dia itu adalah orang yang rusak tauhidnya kepada Allah SWT. Banyak orang mengatakan kalau kita benci sama orang, itu yang rusak akhlak kita. Kalau kita benci sama orang, tak suka sama orang, itu yang rusak akhlak kita. Salah. Yang betul adalah tauhid kita kepada Allah rusak. Dia punya rumah baru, dia punya mobil baru, yang ngasih dia itu siapa? Allah. Kalau kita tak senang sama dia, berarti kita tak senang sama yang ngasih. Kita tak senang sama Allah. Kita katakan Allah Maha Besar, kita katakan Allah Maha Terpuji, kita katakan Allah kaya. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Tapi ketika Allah memilih dia, kenapa kita marah? Itu siapa yang marah, tak senang menengok orang dapat nikmat besar, tak ridha dia menerima itu? Yahudi tak ridha menengok Muhammad jadi nabi. Begitu Muhammad diangkat jadi nabi, mereka marah. Kenapa yang nabi itu Muhammad, orang Arab, bukan orang kita? Dia maunya nabi itu orang Yahudi, maunya nabi itu dari jalur Ibrahim, anaknya Ishak, anaknya Yakub, anaknya Yusuf. Yahudi tak mau dia jalur nabi itu dari Ibrahim, anaknya Ismail turun ke bawah, Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abi Manaf, anak Qusay, anak Kilab. Dia tak mau. Dia maunya keturunan Yahudi. Tak senang menengok orang, tak ridha hatinya menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk yang kedua, raditu billahi rabba. Apapun yang datang aku ridha, karena engkau semua ya Allah, aku pasrahkan, aku ridha. Yang kedua, wabil islami dina, aku ridha Islam ini agama. Memangnya ada yang tak Islam Pak Ustaz? Ada. Tak bisa dia masuk Islam. Kau kenapa tak masuk Islam? Maya, masuk Islam repot lah. Islam mesti cebok, kita pakai tisu aja. Kau kenapa tak masuk Islam? Susah lah Islam itu. 5 kali kita pergi ke masjid, 4 kali, 1 kali saja itu cukup. Payah orang Islam itu, mesti pakai telekom panjang. Kami mudah saja pakai rok mini, menyanyi 2 kali selesai. Ditanda wabil islami dina, aku ridha menerima Islam. Kau tak boleh masuk masjid sebelum basuh kaki, basuh muka, masuk kamar mandi. Idza qumtum ila shalah, kalau kau mau salat, fausilu wujuhakum, basuh muka, masuk ke dalam, buka keran, cuci tangan, basuh muka. Orang Islam ni memang gayanya pakai sarung, pakai koko, kata orang kumal, tapi dia bersih, bersih. Kalian pakai jas, pakai dasi, tapi tak berbasuh, tak mandi wajib.
tak cebok. Kami bersih. Cuci tangan, basuh muka, basuh tangan, basahkan tangan, sapu kepala, basuh telinga, kaki disiram. Pak Ustaz, saya tak bisa mandi wajib, maaf. Saya tak bisa mandi Pak Ustaz karena kata dokter tak boleh kena air, ini luka. Gimana Pak Ustaz? Tayamum. Jangan luka tangan pakai anti-plus, wudu diambilnya air. Nah, kalau luka tak bisa kena air, tayamum saja. Ambil, tepukan, tepukan, sebelah. Ininya buka. Kenapa tak usah buka? Payahlah buka. Wabil Islami dina, aku ridha. Sampai ke Makkah, Bapak Ibu semua buka baju yang laki-laki. Terus pakai apa? Di bawah kain satu, di atas kain satu. Wabil Islami dina, aku ridha. Jangan pakai jas, jangan pakai dasi, jangan pakai segala pakaian yang berjahit, buka ya. Ya, aku ridha. Habis itu talbiyah di Bir Ali. Labbaik Allahumma umrah. Aku berniat umrah. Nanti bapak-bapak jangan cabut bulu hidung, aku ridha. Nanti bapak-bapak jangan cabut rambut, aku ridha. Nanti jangan potong kuku, aku ridha. Jangan pakai minyak wangi, aku ridha. Jangan tengok-tengok bini orang, aku ridha. Nanti selama di jalan bertalbiyah jangan cerita-cerita lain. Iyalah, sampai di jalan kawan pun bertanya, "Mbak, siapa batang?" Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu lagu yang tegas. Orang Sumatera gitu lagunya. Datang yang dari Jawa. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Makanya saya tak mau pakai lagu slow itu. Kalau saya yang jadi pembimbing, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Bapak Ibu ridho, kami ridho menerima engkau Pak Ustaz. Walaupun lagumu metal. Wabil Islami dina, apapun yang disuruh Islam ini kami ridha. Kami disuruhnya bersyahadat sehari semalam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kami ridha. Kami disuruhnya salat, tergelincir matahari salat, tenggelam matahari salat, nampak syafaq ahmar merah matahari salat, malam tahajud, kami ridha. Wabil Islami dina. Kalau duitmu sudah sampai 85 gram emas kali 500.000, 42,5 juta, keluarkan 2,5%, ridha. Setiap ada 4 juta, 25.000, 25.000, 25.000, 100.000, ridha. Gaji saya Pak Ustaz 4 juta, berapa saya keluarkan? 100.000, ridha Pak Ustaz. Tabungan saya ada 100 juta Pak Ustaz, berapa keluarnya zakat? 2,5 juta. Apa? Berarti tak ridha. 2,5 juta. Ridha apa tak ridha? Wabil Islami dina, ridha Pak Ustaz. Ini 2,5 juta. Oh, nangis mengeluarkan 2,5 juta tadi. Berarti belum ridha. Oleh sebab itu ridha yang paling sulit ini adalah ketika harus pergi ke padang Arafah. Dari Jabal Arafah terus ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga mendapat haji mabrurah. Ustaz tahu lagu itu dari mana? Mak saya nyanyi itu dulu. Maka saya tahu lagu Nur Asyah Jamil. Dia lagu nasyid. Saya selalu dibawanya ikut nasyid. Asal dia pergi undangan nasyid, wirid yasin, saya ikut aja. Kenapa Ustaz suka ikut? Saya tak tahu nasyid sama ngaji, saya tak tahu. Yang tahu saya ada pelut kuning sama ayam panggang.
Ternyata dibawa emak orang tua itu berkesan ke kepala kita. Makanya anak-anak ini belum wajib sholat, bawa aja. Inilah yang akan masuk ke kepala dia nanti. Nanti pergi kemana ibu marhaban, bawa dia malam, subuh, siang, tarawih, bawa dia. Anak-anak ini Pak Ustadz dibawa tarawih cuma 2 rakaat aja di dalam, habis itu asik main-main di luar. Bagus dia lari-lari di luar, tak jadi pencuri motor mengambil itu. Udah siap-siap mereka bawa kunci T, kita ambil, tunggu anak-anak itu masuk. Begitu dah datang anak-anak itu, dah balik aja lah. Nih, ridha. Bermalam di Mina 3 hari 3 malam, malam 11, malam 12, malam 13, melontar 3 jumrah, jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah, anak tinggal, duit kantor tinggal, habis 40 juta. Berapa duit Bapak habis? 80 Pak Ustaz. Loh, orang berangkat cuma 40 juta Bapak 80, beli ceret kuning lagi. Memberi itu lagi Pak Ustaz, jadi banyak ini. Yang paling banyak duit saya ini dah Pak Ustaz beli ini. Apa tu Pak? Batu cincin. Tapi saya ridho Pak Ustaz, ridho. Kalau sudah ridho dalam hati, ringan semuanya. Malam tadi saya diundang tausiah, pulang dari tausiah, Ustaz Somad bisa singgah ke rumah kami sebentar? Baiklah Pak, tapi udah malam nih saya tak bisa lama. Iya singgah. Sampai di situ, Ustaz pilihlah mana Ustaz mau baju koko. Ustaz mau S, yang M, apa yang L, apa XL. Saya pilih yang sedang, M, medium. Oke. Kok banyak betul Pak? Ini untuk imam masjid, ini untuk muazzin, ini untuk Bilal, ini. Saya kok bisa dapat? Itulah kebetulan Ustaz datang. Saya ridho menerimanya Pak. Ustaz tu ulang bilang ridho. Mestinya yang ngasih itu ridha. Aku ridha memberikannya. Maka hati kalau sudah lapang, ridha, ringan, bertimbun saya tengok. Ini semua untuk masjid-masjid keliling ini saya kasih imamnya, Bilalnya, muazzin yang memandikan jenazah, yang mengajar guru mengaji. Itu Pak, ini kain sarung, ridha semua. Tiap tahun nih Pak Haji. Iya Pak Ustaz. Oh, dia tiap tahun. Karena ada juga di Pekanbaru ini yang suka ngasih sarung 5 tahun sekali. Ada asal musim-musim mencoblos, keluar lah. Dia tulis pula tuh di ujung kain tuh coblos nomor 2. Awak pun makainya salah-salah pasang, senyum kawan di belakang. Dek apa senyum? Itu nomor 2. Apa yang dimuliakan Allah? Ridha. Kalau sudah hati ridha, raditu billahi rabba, aku ridha menerima keputusan Engkau ya Allah, wa bil islami dina, aku ridha menjalankan semua ajaran Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Jangan makan, aku ridha. Jangan minum, aku ridha. Jangan bercakap yang tidak. Itu agak berat sedikit Ustaz. Jangan ngomong aib, aku ridha. Jangan bercakap dari pagi sampai petang sampai ridha. Sama aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, kabarnya anak saya itu sudah hamil 3 bulan tak ada suaminya Bu. Kaji awak subuh tadi di Masjid Ar-Ridha, tahu enggak apa judulnya? Apa? Ridha. Apanya? Ridha, jangan cakap aib orang lain. Jangan ceritakan aib orang lain. Stop. Kita harus ridha menerima Islam ini. Iyalah. Jadi gimana? Beko habis buku sambung balik. Wa bil islami dina. Yang ketiga, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku ridha Muhammad sebagai nabi dan rasul. Kami mau menerima Musa, kami mau menerima Isa, kami mau menerima Ibrahim, tapi menerima Muhammad kami tak mau. Tak bisa. Qul, katakan kepada mereka yang tak mau menerima Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang tak ikut Muhammad tak akan masuk surga. Wa man yabtaghi ghairal islam dina, siapa yang ikut agama selain yang dibawa Muhammad, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima.
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Makanya anak-anak kita ini sedari kecil diajar, Muhammadku, 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 Muhammadku. Lagu anak-anak kita. Supaya apa? Dia tahu Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kita tuh Muhammad. Muhammad tuh punya anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah tuh punya suami namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nikah sama Fatimah, punya anak laki-laki namanya Sayyidina Hasan, adiknya Sayyidina Husain. Hasan sama Husain. Ini anak-anak kita nih kalau tak dikenalkan Hasan Husain, nanti dia lebih kenal Upin Ipin. Kenalkan Hasan, kenalkan Husain, kenalkan Fatimah, kenalkan Bilal bin Abi Rabah, kenalkan Sa'ad bin Rabi, kenalkan apa nama bukunya Pak Ustaz? Sahabat-sahabat Nabi. Tapi anak-anak ini tidak bisa baca buku. Dia suka buku yang bergambar. Maka saya belikan buku anak saya, kemanakan saya cari buku bergambar. Buku tentang sejarah sahabat-sahabat Nabi bergambar, kasih ada merah, ada hijau, ada kuning. Dia senang. Inilah menanamkan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kalau tak disebut nama Muhammad dalam solat, batal solat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib naik ke atas mimbar. Mimbar Masjid Ar-Ridha, cantik. Naik khatib ke atas mimbar. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Habis itu dia pun turun ke bawah. Maka jamaah angkat tangan satu komplit. Pak Khotib, ya, bukan mau menjatuhkan marwah Pak Khotib, ya, tapi ambolah hitung tadi 4 rukun baru Pak Khotib. Alhamdulillah sudah, ayat sudah, pesan takwa sudah, doa sudah. Ada satu yang Pak Khotib lupa. Apa itu? Lupa Pak Khotib menyebut sholawat. Nama Muhammad tak disebut, batal khutbah Jumat. Kata Pak Khotib, saya sudah sebut tadi Pak. Terus Bapak sedang tidur. Mesti dia sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berdoa kalau tak menyebut nama Muhammad, tergantung doa tak sampai kepada Allah. Dan sebab itu sebut nama Muhammad. Doanya hebat di kantor. Oh, Masya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami. Kami berada pagi ini bersama Bapak Gubernur Riau dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Amin. Apa pula diaminkan? Heran ini orang di kantor-kantor semua diaminkan. Pada pagi yang cerah ini kami berkumpul bersama Bapak Wali Kota. Amin. Kantor kami yang megah yang berada di Jalan Sudirman ini. Amin. Pak, itu tidak usah diaminkan, itu tidak doa. Nanti kalau meminta baru doa. Turunkanlah rahmat kepada kami. Amin. Tadi subuh tak ada menyebut nama Nabi Muhammad. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Yang 5 diaminkan, sisanya tak diaminkan karena itu sana pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala barakal hamdu wa qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Di ujung sebut nama Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu Akbar. Bapak Ibu jangan pulang dari masjidnya. Selesai sholat Jumat ini kita akan saksikan pembacaan syahadat oleh salah seorang saudara kita yang akan masuk Islam menjadi mu'allaf. Tanyalah, apakah saudara masuk Islam ini murni karena Allah? Betul Pak. Tidak ada satu yang memaksa? Tidak Pak. Tidak di bawah tekanan? Tidak. Bersedia tanda tangan materi 6.000? Jangankan 6.000 Pak, 60.000 pun oke. Mana? Silakan syahadat. Ya.
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Stop, batal Islamnya. Mesti dilanjutkannya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi Muhammad adalah Rasul, utusan Allah. Kalau tak kau bawa nama Muhammad, maka batal Islammu. Kalau tak kau bawa nama Muhammad, terkatung-katung doamu. Kalau tak kau bawa nama Muhammad, tak sah salatmu. Kalau tak kau bawa nama Muhammad, maka khutbah Jumat batal. Khutbah batal, maka batal salat Jumat. Berubah hari itu menjadi salat zuhur. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makam Nabi Muhammad jauh. Masuk dari pintu Abu Salam macet total. Belum lagi sampai ke makam Nabi, jamaah sudah air mata. Wah, nangis jamaah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli. Apa ada apa menangis, masih jauh makam Nabi. Kaki yang mau dipijak orang Afrika. Awak sangkonya sedih dek Nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Taha dia, Yasin dia, Muhammad dia, Ahmad dia, Al-Hashir dia, Al-Ami dia, Al-Aqib dia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama dia itu semua. Makanya nama yang paling elok dikasih ke anak adalah nama dia. Siapa nama anak bapak? Muhammad. Nama bapak siapa? Ahmad. Namanya jadi siapa? Muhammad bin Ahmad. Ikon enggak? Nama anak bapak siapa? Christian. Dek terlalu suka sama penyanyi-penyanyi barat, dikasihlah nama anak Kristian. Dia tak tahu Kristian itu asalnya apa? Kristus, sang juru selamat, Allah Bapa di sorga. Haleluya. Oh, yang macam-macam. Kasihlah nama yang mencerminkan Islam. Nama yang paling elok, nama Nabi. Nomor 2 yang paling elok, nama yang dinisbatkan kepada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Qudus, Abdul Salam, Abdul Muhaimin, Abdul Somad. Apa yang dimuliakan Allah? Kebetulan anaknya lahir pas habis pengajian tentang ridho. Siapa nama anak bapak? Ridho. Ada suku di Indonesia ini, apa yang terjadi waktu anaknya lahir itu dikasih. Kalau anaknya pas hujan, hujan namanya. Kebetulan pas razia, begitu dia tengok razia, tak Tangkok, kasih nama anak. Siapa nama anak apa? Tangkok. Kasihlah nama yang mengingatkan kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ustaz Somad kenapa selalu pakai Sayyidina, Sayyidina, Sayyidina? Saya tidak fanatik Sayyidina. Kalau ada yang tak pakai Sayyidina, ya enggak apa-apa, enggak orang apa-apa, no problemo. Tapi saya selalu pakai Sayyidina. Kenapa Ustaz pakai Sayyidina? Karena kata Allah dalam Quran, jangan kau panggil Muhammad macam kau memanggil kawanmu. Kalau kita manggil kawan iyalah, tapi kalau orang kita hormati, kita panggil dia. Apa kata protokol? Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Belum pernah saya protokol di Pekanbaru ini manggil. Mari kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Somad. Ada adab kepada, maka saya sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dan sesudah dia tak ada nabi lain. La nabiyya ba'da. Tak ada nabi lagi sesudah dia. Tiba-tiba muncul nabi susulan, nabi sisipan dari India. Siapa namanya? Mirza Ghulam Ahmad. Diusir dari Pakistan, tak boleh tinggal. Akhirnya pindah ke Inggris, London. Orang London kafir memberikan suaka politik. Sekarang cucunya yang kelima, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad punya cucu-cucu yang kelima, Ahmadiyah. Datang pula orang Bandung,
Masa orang India aja yang bisa nabi? Aku pun bisa juga jadi nabi. Akhirnya muncul nabi baru dari Bogor, Ahmad juga, Ahmad Musadik. Musadik mengaku nabi, katanya bertapa. Dia ini adalah pemain bulu tangkis. Rupanya syarat jadi nabi bisa mainin bulu tangkis. Datang pula nabi perempuan. Masa laki-laki aja yang bisa jadi nabi? Aku pun bisa. Lia Eden. Lia Eden dari Jakarta, Ahmad Musadik dari Bogor, nabi yang terakhir dari Bandung namanya Cecep. Ditangkap semua oleh Pak Polisi. Maka polisi yang paling hebat di Indonesia inilah paling hebat, bisa menangkap 3 nabi dalam setahun. Lia Eden, Ahmad Musadik, Cecep. Kalah LAPD, Los Angeles Police Department.